Selamat pagi semuanya. Kali ini saya akan melanjutkan materi untuk pelajaran sejarah kelas 11 ya. Masih di bab tentang bagaimana menghadapi ketika bangsa Indonesia berjuang menghadapi tentara sekutu. Kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang pertempuran 5 hari di Semarang, yang sekarang ini adalah pertempuran di Jogja. Nah, ada apa dengan pertempuran di Jogja? Begini kronologinya ya. Pertama, ketika kita di sini berita tentang proklamasi telah sampai ya. Berita proklamasi telah sampai seperti sama dengan yang di Semarang kemarin ya, dimana ketika waktu tahun 1945 itu yang namanya alat telekomunikasi belum secanggih sekarang, jadi belum kecepatan informasi itu belum begitu cepat ya. Jadi berita proklamasi yang sudah diproklamasikan sekitar tanggal 17 Agustus 1945 belum didengar oleh rakyat Jogja. Nah, karenanya ketika di sini sudah sampai berita dari pusat Jakarta menyatakan bahwa Indonesia sudah melakukan proklamasi atau sudah merdeka sejak 17 Agustus 45, langsung di sini rakyat Jogja, kemudian yang kedua setelah mendengar berita proklamasi itu mencoba mengambil alih aset-aset milik bangsa Indonesia yang masih dikuasai oleh Jepang. Jadi mengambil alih aset ya, mengambil alih aset-aset yang dikuasai Jepang. Nah, apa saja itu? Nah, kemarin sudah saya jelaskan di pertempuran 5 hari di Semarang, yaitu dengan mengambil alih yang namanya markas militer. Ini juga sama. Di Jogja itu dilakukan perebutan markas militer, di mana tentara-tentara Jepang itu diminta untuk menyerahkan senjata, dan kemudian mereka itu rencananya akan ditawan sampai menanti kedatangan sekutu. Nah, selain itu, apalagi demikian juga dengan pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan. Perusahaan-perusahaan itu banyak rakyat Indonesia, pegawai-pegawai Indonesia yang bekerja di pabrik itu melakukan mogok kerja rame-rame. Jadi yang ketiga ya, di sini tadi aset yang diambil itu ada ya markas militer ya, markas militer. Kemudian yang kedua itu adanya pabrik-pabrik ya yang masih dikuasai Jepang. Jadi pabrik-pabrik yang masih dikuasai sama Jepang itu para pegawainya itu melakukan mogok kerja. Nah, ketika melakukan mogok kerja itu mereka meminta para istilahnya bosnya ya, orang-orang Jepang itu untuk menyerahkan perusahaan-perusahaan itu kepada pemerintah Indonesia, karena sekarang sebagai sebuah negara merdeka ini semua milik Indonesia begitu ya. Nah, kemudian tentu yang namanya seperti biasa, Jepang tidak mudah menyerah begitu saja ya. Tentu ada yang namanya perlawanan ya, terjadi perlawanan dari Jepang karena mau disita semua. Lah, terjadi perlawanan dari tentara Jepang itu, kemudian terjadi pertempuran yang seru antara pejuang bangsa Indonesia dengan tentara Jepang. Nah, singkat cerita, perjuangan atau perlawanan tentara Jepang itu berhasil dipatahkan ya, berhasil dipatahkan, di mana yang namanya ya berhasil dipatahkan ya, di mana yang namanya tentara Jepang itu berhasil dikalahkan atau istilahnya diminta untuk menyerah ya, terdesak oleh tentara Indonesia sampai pada wilayah Maguwo waktu itu. Nah, di wilayah Maguwo itu di mana rakyat Indonesia berhasil mengambil alih kekuasaan aset-aset milik Jepang, dan kemudian juga markas militer milik Jepang. Di situ banyak tentara Jepang itu yang sudah melakukan istilahnya menyerah kepada pemerintah Indonesia ya. Jadi Maguwo itu sebagai puncaknya, di sini yang namanya Jogja sudah berhasil dikuasai oleh Indonesia. Lantas apa yang terjadi? Ya sudah, ketika sekutu datang ke Indonesia, mereka tinggal mengambil alih tentara Jepang ya, menawan, memulangkan, dan kemudian juga melucuti senjatanya. Nah,
Jadi berita tentang perjuangan rakyat Jogja sampai di sini. Dengan demikian yang namanya Jogja berhasil kembali dikuasai oleh Indonesia. Terus di sini yang paling penting ya, kita tahu yang namanya tokoh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Beliau itu adalah salah satu pejuang nasional bangsa Indonesia, ya kan. Nah, Sultan Hamengkubuwono ini ada istilahnya apa ya, karena merasa selama ini berjuang dengan bangsa Indonesia. Ketika Indonesia itu istilahnya menyatakan diri merdeka, sebenarnya Jogja itu bisa loh berdiri sendiri sebagai sebuah negara. Kenapa? Karena dia satu sudah punya wilayah, ya kan. Dua, ada rakyatnya. Kemudian yang ketiga, itu ada yang namanya pemerintahnya, karena Jogja sudah dipimpin seorang raja. Jadi sebenarnya Jogja itu bisa saja berdiri lepas dari Indonesia, tetapi karena Sultan Hamengkubuwono ke-9 itu ikut berjuang bersama para pejuang nasional bangsa kita, dia itu pernyataan yang paling apa ya, begitu dikenang hingga sekarang. Jogja merupakan bagian dari negara NKRI, dan sampai dengan sekarang Jogja ini masih merupakan bagian dari NKRI. Itu menunjukkan kebesaran hati Sultan Hamengkubuwono ya, keikhlasannya berjuang dengan bangsa Indonesia, sehingga menyatakan diri wilayahnya itu merupakan bagian dari wilayah yang lebih luas. Kita tahu yang namanya Sultan itu posisinya adalah sebagai pemerintah daerah ya. Kita karena negara republik yang dipimpin oleh presiden, maka sebagai kerajaan yang merupakan bagian dari negara NKRI, maka lebih pemimpin yang tertinggi adalah presiden. Itu menunjukkan apa ya, sebuah kebesaran hati yang luar biasa, karena kita tahu sebagai seorang raja atau sultan bisa aja dia, lawang ini saya sudah punya rakyat, punya wilayah, saya berdiri sendiri bisa, tetapi dia menyatakan ingin menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nah ya, sekian untuk penjelasan tentang perjuangan rakyat Indonesia dalam kaitan kedatangan sekutu ya, ketika masih masa berakhirnya masa penjajahan Jepang ya. Kita sambung dengan perjuangan-perjuangan di daerah-daerah yang lain. Terima kasih.